Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafil dari kelas 2A dengan NIM 224755035. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dari pembahasan teori behavioristik. Nah, di sini ada agenda yang dimana yang pertama ada tokoh, kemudian kedua pembahasan terkait prinsip utama, dan yang ketiga aplikasi dalam pembelajaran. Nah, kita masuk kepada latar belakang. Teori behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi belajar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teori dan praktik pendidikan. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang tepat, yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret sebagai hasil dari pengalaman atau interaksi antara stimulus dan respon. Huang 2022. Nah, kita masuk kepada tokoh. Nah, di sini ada yang pertama Edward Le Thorndike. 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 Nah, Thorndike ini adalah pelopor dari koneksionisme dalam behaviorisme. Ia berpendapat bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Kemudian di sini menurut Thorndike, hubungan antara stimulus dan respons terbentuk melalui asosiasi yang diperkuat oleh pengalaman. Ia merumuskan 3 hukum utama belajar. Hukum yang pertama hukum efek atau law of effect. Kemudian yang kedua hukum latihan atau law of exercise. Dan yang ketiga hukum kesiapan atau law of readiness. Hukum efek menyatakan bahwa respon yang diikuti oleh kepuasan akan diperkuat, sedangkan yang diikuti oleh ketidakpuasan akan dilemahkan. Hukum latihan menekankan pentingnya pengulangan dalam memperkuat sosialisasi, dan hukum kesiapan berkaitan dengan kesiapan individu untuk belajar. Al-Mizri dan Neviarni 2022. Kemudian tokoh yang kedua adalah Ivan Petrovich Pavlov. Nah, Ivan ini atau Pavlov terkenal dengan teori pengkondisian klasik atau yang disebut classic conditioning. Nah, ia menunjukkan bahwa perilaku dipelajari melalui asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang secara alami menghasilkan respons. Kita lanjut. Nah, di sini ada penjelasan bahwa eksperimen Pavlov yang paling terkenal adalah percobaan dengan anjing, di mana suara bel atau stimulus netral yang dipasangkan dengan makanan, stimulus tanpa syarat, akhirnya mampu menimbulkan air liur atau respons pada anjing meskipun makanan tidak diberikan. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku melalui proses asosiasi. Jarius dan Wildeman 2015. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada tokoh yang ketiga yaitu John Produce Watson. Yang dimana Watson adalah tokoh utama yang mempopulerkan behaviorisme sebagai aliran psikologi. Ia menegaskan bahwa psikologi harus mempelajari perilaku yang dapat diamati secara objektif, bukan proses mental yang tidak dapat diamati. Watson percaya bahwa semua perilaku dapat dijelaskan melalui hubungan stimulus-respons dan bahwa lingkungan sangat menentukan pembentukan perilaku individu. Strapason 2020. Nah, kita masuk ke tokoh yang keempat, yaitu Burrhus Frederick Skinner. Nah, yang dimana Skinner ini mengembangkan teori pengkondisian atau disebut operant conditioning yang menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Nah, penjelasan di sini bahwa Skinner
membedakan antara penguatan positif dan negatif, serta hukum sebagai faktor yang dapat memperkuat atau melemahkan perilaku. Ia berpendapat bahwa perilaku yang diikuti oleh penguatan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hukum cenderung dihindari. Skinner ini juga dikenal dengan eksperimen atau disebut kotak Skinner. Nah, kotak Skinner ini yang menunjukkan bagaimana perilaku hewan dapat dibentuk melalui penguatan bertahap. Manabe 2017. Nah, kita lanjut kepada tokoh yang kelima atau yang terakhir, yaitu Charles L. Hull, Edwin R. Guthrie, dan Albert Bandura. Di mana Hull mengembangkan teori drive direction yang menekankan motivasi sebagai hasil dari kebutuhan biologis. Guthrie menekankan pentingnya asosiasi antara stimulus dan respons yang terjadi secara langsung atau satu kali. Bandura, meskipun lebih dikenal dengan teori belajar sosial, juga mengakui pentingnya observasi dan peniruan dalam membentuk perilaku, memperluas cakupan behaviorisme dengan menambahkan aspek kognitif dalam proses belajar. Manik et al. 2022. Nah, kemudian di sini kita masuk pada prinsip utama. Nah, yang dimana di sini teori behavioristik menekankan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respons atau tanggapan. Aziz et al. 2022. Kemudian sini ada beberapa prinsip-prinsip utama dalam teori behavioristik. Yang pertama di sini ada perubahan perilaku sebagai indikator belajar. Nah, jadi perubahan perilaku juga merupakan sebuah prinsip utama dalam teori behavioristik sebagai indikator belajar. Kemudian yang kedua ada stimulus dan respons sebagai fokus utama. Kemudian yang ketiga ada penguatan atau yang disebut reinforcement. Kemudian yang keempat, hukum latihan dan hukum akibat atau disebut Thorndike. Kemudian yang kelima, kesiapan belajar. Yang keenam, pembentukan perilaku bertahap atau shaping. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketujuh, kepunahan atau excitation. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada aplikasi dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran berfokus pada perubahan tingkah laku siswa sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respons. Berikut pembahasan mengenai aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Nah, di sini ada empat teori. Nah, yang dimana ada satu penggunaan penguatan atau reinforcement. Nah, kemudian yang kedua ada latihan dan pembiasaan, drill and practice. Kemudian yang ketiga, penilaian dengan sistem poin. Kemudian yang keempat, yang terakhir, penerapan pada berbagai tingkat pendidikan. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada keterkaitan teori. Nah, jadi ini keterkaitan teori ini adalah keterkaitan dari ketiga teori ini terkait dari perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, di sini dijelaskan bahwa teori behavioristik menekankan perubahan perilaku yang tampak, terutama dalam ranah psikomotorik dan kognitif yang konkret. Teori kognitivistik menyoroti proses mental dan tahapan kognitif serta peran efektif sebagai pendukung. Sedangkan teori konstruktivistik mengintegrasikan ketiga ranah, yaitu kognitif, efektif,
dan psikomotorik. Nah, melalui pembelajaran aktif yang berpusat pada pengalaman interaksi sosial siswa. Nah, di sini ada kesimpulan terkait dari teori behavioristik ini, yang dimana kesimpulannya bahwa teori behavioristik ini adalah teori belajar yang menekankan bahwa proses belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi akibat interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respons atau tanggapan yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Dalam teori ini, penguatan atau reinforcement sangat penting untuk memperkuat atau melemahkan respons tertentu, sehingga perilaku yang diinginkan dapat terbentuk dan dipertahankan. Ya, lanjut. Nah, di sini slide ke terakhir. Nah, jadi itulah dia pembahasan dari saya terkait dari teori behavioristik. Nah, eh, akhir kata dari saya, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya juga mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.